Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Sapane. Di hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program. Ada dua cara kerja program, yaitu yang pertama kalkulator dua bilangan. Jadi kita mulai yang dari pertama dulu. Jadi kita mulai sekarang. Pertama kita ketikkan include IOStream. Ini adalah bahasa C++. Kita klik dulu. Sesudah itu kita menggunakan ini using namespace std seperti ini. Lalu kita buat in main. Nah, in main ini fungsinya ini adalah fungsi utama programnya. Jadi kebanyakan program akan memakai in main ini, int main. Oke, lanjut, kita buat ininya. Kita buat int lagi, int pilih, ini seperti opsi pilihnya. Lalu float, kita buat dulu floatnya, float hasil. Nah, jadi float ini tuh adalah bilangan dan hasilnya. Jadi kayak semacam pilihan lah gitu. Lalu kita sekarang buat count. Kita kelang count. Oke, seperti ini count. Count ini fungsinya untuk menampilkan nih, menampilkan. Jadi nanti misalnya program sudah dikompil, nanti muncul seperti ini. Jadi kita ketik, lalu kita ini, baru kita buat ini new line, strip kiri. Ini artinya new line artinya kayak kelang di bawah garisnya. Oke, seperti ini. Kita buat lagi count sama seperti ini saja untuk menghasilkan outputnya, tulisannya maksudnya. Penjumlahan. Yang pertama kita penjumlahan karena kan kita ini bikin kalkulator sederhana. New line untuk kelang. Oke, lanjut lagi. Pengurangan. Sama ya. Perkalian. Nah, perkalian dalam bahasa kode C++ itu berbentuk bintang, bukan X. Dia berbentuk bintang, jadi bintang itu artinya kali, perkalian. Dan yang terakhir pembagian. Pembagian itu dia strip kanan arti tandanya seperti ini. Seperti ini. Nah, kayak ini. Nah, baru kita sudah itu semua, baru kita count lagi, baru kita buat tulisannya contoh seperti ini, pilihan Anda untuk kita pilih nanti. Jangan lupa dispasi. Nah, baru kita menggunakan sin input. Count itu adalah output dan sin itu adalah input. Jadi sekarang kita menggunakan sin, CIN, seperti ini, sin. Ini artinya input. Oke, pilih seperti ini. Kita kelang, baru kita buat count lagi untuk hasilnya. Count.
Oke, seperti ini. Scene lagi, scene. Nah, scene ini yang kita itu tadi, yang float tadi kan float tuh ada A, B. Jadi kita masukkan A sesuai floatnya, sesuai floatnya. Scene, jadi kita pilih, sorry, scene A seperti ini, A. Baru kita buat sama count lagi bilangan untuk bilangan keduanya, bilangan 2. Scene input B, kita spasi B. Nah, seperti ini. Oke, sudah itu semua. Baru kita sekarang beralih ke switch. Kita pakai switch, kita kelang dulu. Nah, ini switch seperti ini. Switch, nah switch itu fungsinya itu untuk memilih operasinya. Jadi dia untuk memilihnya ini kan perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, switch ini untuk memilih operasi tersebut. Jadi kita langsung switch, pilih seperti ini, switch pilih. Baru kita buat ini lagi. Baru ini case. Nah, case ini gunanya itu untuk mau operasi sesuai pilihan. Nah, jadi ini switch case namanya. Jadi case 1. Baru kita buat hasilnya A sesuai A sama B, float ini tadi, float sesuai sama ini. Jadi case 1 hasil sama dengan A tambah B, break, ini wajib break. Oke, sudah seperti itu. Baru buatlah sesuai case 2 hasil. Nah, ini sama, tadi kan penjumlahan, sekarang kita pengurangan A kurang B, break lagi. Oke, ingat kali itu di kode ini bintang ya. Terakhir pembagian. Pembagian ini seperti ini, strip. Oke, sudah itu. Nah, sekarang kita mau buat untuk defaultnya. Jadi kalau misal kita tidak memasukkan apa-apa, ini akan tampil default seperti ini. Default out. Jadi nanti kita buat tampilan kalau misalnya kita tidak ada masuk, kalau misalnya kita tidak memasukkan nilai apapun, ini akan tampilannya pilihan tidak valid seperti ini. Oke, oke, sudah. Ini baru kita ini count lagi, count untuk menampilkan hasil operasinya, hasil operasi. Oke, return. Oke, dah. Ini untuk program pertama sudah siap seperti begini. Sudah siap, jadi kita coba kita compile, kita jalankan. Oke, sebelum kita compile, kita buat dulu, kita save dulu. Saya buat namanya tugas algo nomor 1.
Oke, kita coba jalankan programnya. Oke, sudah bisa. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Misalnya kita pilih penjumlahan, kita pilih 1. Nah, bilangan kita pilih bilangannya mau bilangan apa. Misalnya kita bilangan nomor 6 tambah 7 itu hasilnya 13. Oke, jadi makanya namanya kalkulator sederhana. Ya, karena seperti ini. Hasil seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke program kedua, yaitu nilai mahasiswa dan nilai huruf. Ini program ini cara kerjanya itu untuk mengatur apakah murid tersebut lulus atau tidak dengan berdasarkan nilainya. Oke, kita mulai sekarang. Sama seperti tadi, kita mulai dengan ini. Include IOStream. Karena kita menggunakan bahasa C++. Oke, kita menggunakan inmain lagi. Sama seperti program pertama tadi. Oke, nah sekarang kita akan menggunakan string. Nah, string ini gunanya untuk mengidentitaskan data mahasiswanya. Jadi kita ketik seperti ini, string seperti ini, baru kita ketik nama, npm, prodi, dan matkul seperti ini. Lalu kita buat float. Float ini fungsinya sama seperti program pertama yang tadi. Hadir, tugasnya, kuis, UTS, UAS. Seperti ini. UAS sama akhir. Seperti ini. Lalu kita kelang. Baru kita buat outputnya untuk menampilkannya. Count. Kita buat pertama nama mahasiswa. Seperti ini. Oke. Nah, baru kita akan menggunakan getLine. GetLine tulisannya seperti ini. GetLine. Nah, fungsi dari getLine ini adalah untuk menginput teks. Jadi kita di programnya kita untuk menginput teks menggunakan getLine ini. Oke. GetLine. Kita dalam kurung, buka kurung. Kita input sin nama. Seperti ini. Oke. Jelas seperti ini. Baru count kita ini semuanya prosesnya sama. Ini nama. Untuk proses npm juga sama. npm sama. Seperti ini. GetLine juga. GetLine. Buka kurung. Sin. Nah, sin untuk input. Tapi sekarang ganti npm sesuai. Seperti ini. Oke, sudah itu. Kalau lagi kita buat lagi sama. Pokoknya sama semua. Prodi kali ini. Prodi. Ini. GetLine sama semua prosesnya. Ini untuk proses penginputan saja. Sin prodi. Seperti ini. Oke. Dan terakhir untuk mata kuliahnya. Sin sama seperti tadi.
matkul. Oke, sudah semua. Lalu kita nilainya kita hitung dengan kelang, lalu kita buat count seperti ini. Count lalu nilai kehadiran seperti ini. Nilai kehadiran seperti ini. Contoh 10%, kita buat masing-masing 10% seperti ini. 10%. Seperti ini. Baru kita buat inputnya sin hadir. Lalu kita teruskan juga seperti dari 10% sampai 30%. Jadi kita proses sama semua ini. Nilai, tadi kan nilai kehadiran, sekarang kita nilai tugas. Nilai tugas 20%. Seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nilai tugas 20%. Lalu kita buat lagi inputnya sin seperti ini. Tugas sesuai ini, tugas seperti ini. Dan buat juga sama, contoh buat ini pokoknya buat sama semua. Nilai tugas, sekarang kita buat nilai kuis. Nilai kuis 15%. Nilai kuis 15% seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Baru kita kita masukkan lagi inputnya seperti biasa yang sama kayak ini. Kuis. Oke, kita buat sama untuk nilai UTS dan UAS-nya. Tes 25%, untuk UTS-nya 25%. Seperti ini. Ikut juga inputnya, jangan lupa masukkan input supaya nanti bisa dimasukkan nilainya. Seperti ini. Lalu yang terakhir kita masukkan nilai UAS-nya. Nilai UAS seperti ini. 30% untuk nilai UAS-nya. Oke, seperti ini. Masukkan juga sin-nya, inputnya. UAS seperti ini. Huruf kecil semua. Oke, sudah itu dibuat, kita kelang. Kita buat nilai akhirnya. Hitung nilai akhirnya yang berbobot. Ini seperti ini, kita buat akhir untuk menghitung semua nilainya. Sama dengan kita hitung 0. Oke, akhir 0.10 sesuai yang kita nilai masukkan tadi 10. Untuk kehadiran tadi kita ini bintang hadir seperti ini sesuai nilai yang kita masukkan tadi. Kita buat plus 0.20 untuk nilai yang ini. Tunggu sebentar, ini tadi harusnya di spasi bintangnya seperti ini. 0.20 untuk nilai tugas seperti yang kita masukkan di sini tadi. 20 untuk tugas, jangan lupa bintang tuh kali tugas seperti ini. Lalu kita jumlahkan lagi, tambah 0.15 untuk kuis.
15. Untuk kuis seperti ini. Kuis seperti kita masukkan tadi. Jumlahkan lagi. UTS 0.25 seperti ini. Nol titik 30, nilainya 30 untuk UAS. Seperti ini. Oke, ini sudah siap. Ini sudah siap. Baru kita beralih ke ini. Kelang kita akan buat yang namanya char. Seperti ini tulisannya char. Char itu fungsinya untuk menampilkan huruf. Ya, jadi contoh seperti ini. Char huruf seperti ini. Huruf. Kita gabung juga dengan string. Seperti ini, string keterangan. Kita singkat seperti ini aja, ket. Seperti ini. Baru kita menggunakan if else. Nah, jadi if jadi if ini misalnya jika kita buat syaratnya, misalnya if jika akhir lebih, misalnya ini buat ini lebih, contoh seperti ini. Nah, ini artinya logo ini artinya lebih, misalnya lebih dari 80, misalnya lebih dari 80 seperti ini, maka akan mendapat hasilnya adalah A, bernilai A seperti ini, menggunakan A kapital. Oke, sesudah itu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, jadi begitu juga dengan yang lain. Kita menggunakan else if. Nah, untuk yang lain kita menggunakan else if. Yang pertama if, dan yang lainnya seberapa banyak maupun seberapa banyak pun menggunakan else if. Jika masih ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi sekarang kan tadi 80. Jadi else if. Jadi else if akhir 80. Oh, tadi ini 85 aturannya, sorry. Ini 85. Nah, ini baru 80. 80 seperti ini. Oke, 80 seperti ini. Kita buat lagi huruf 80 A juga ya. Jadi kok misalnya lebih dia A, kalau dia pas lebih dari 8, misal lebih dari 85 dia A, tapi kalau pas dia lebih dari 80 A juga dapatnya. Seperti ini, A kita buat tandanya. Oke, else if lagi untuk membuat syarat berikutnya. Akhir 75. Nah, jika nilainya 75, maka huruf yang didapatkan, huruf yang akan ditampilkan B, seperti ini, B kapital, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. If akhir seperti, pokoknya prosesnya sama semua. Seperti ini. Akhir kita buat angkanya 70. Misalnya 70 B juga. Oke, lagi else if. Ini prosesnya sama semua. Ini kita tinggal proses memasukkan nilainya saja. Tadi 70, sekarang kita 60.
65 maksudnya, sorry. Akhir seperti ini, 65. Nah, untuk 65 ini hasilnya sama B juga. Jadi B-nya ada 3. Sekarang kita buat 60. Nah, untuk 60 ini nilainya C. C kapital seperti ini. Oke. Lalu dan ini else if buka kurung akhir 45. Nah, khusus untuk 45 nilainya akan D. Ini nilai yang paling rendah. D seperti ini. D kapital. Nah, lalu untuk yang akhirnya kita tidak membuat else if lagi karena ini akhir. Jadi kita buat cukup else saja seperti ini. Else huruf. Jadi kalau misalnya nilainya sangat kosong akan ditampilkan nilai E. Seperti ini E. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat untuk syarat lulus atau tidak lulusnya. Sama seperti kita menggunakan seperti ini. If dan else. Seperti ini kita buat. If. Jadi jika nilai akhir nih akhir 60, nilai akhirnya itu 60 atau lebih, akan mendapat keterangan lulus seperti ini, lulus. Nah, jika tidak maka kita buat else. Jika tidak, keterangannya akan menampilkan jika tidak lulus, seperti ini, tidak lulus. Sekarang kita buat akhirnya untuk outputnya, untuk menampilkannya nilainya seperti ini. Kita tambah ini /n untuk pelang supaya nanti tidak berserak. Nilai akhir seperti ini. Akhir seperti ini. Kita buat n lagi seperti ini, n untuk nilai hurufnya. Pastikan spasi supaya tidak terlalu berserak bentuknya, hasil akhirnya maksudnya. Huruf. Dan yang terakhir ini untuk keterangannya, untuk menampilkan output keterangannya. Sorry, ini keterangan seperti ini. Spasi juga. Ini cukup singkat segini aja, seperti ini. Dan yang terakhir return 0 untuk mengakhiri programnya. Oke, seperti ini. Jadi ini cukup banyak ya, seperti ini hasilnya. Jadi kita coba jalankan programnya. Ini pastikan disimpan dulu, simpannya bebas mau di mana. Nomor 2 nih. Nah, sekarang jadi hasil setelah program dijalankan hasilnya seperti ini. Jadi kita masukkan nama mahasiswa. Saya masukkan nama saya sendiri
seperti ini, npm. Nah, ini nilai kehadirannya, contohnya seperti ini. Jadi untuk nilai kehadirannya kita masukkan ini. Ini bebas, untuk contoh sebagai contoh saja. Jadi seperti ini, nilai akhirnya 7, keterangannya tidak lulus. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.